Melihat jajaran pemainnya semacam Sandra Bullock, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, dan Channing Tatum, nih film jelas punya kualitas dalam bidang peraktingan karena kelas A semua pak pemainnya. Nih film nyeritain tentang seorang anak kaya raya yang terobsesi dengan mahkota peninggalan masa lampau, dan nih orang nyulik Loretta buat nerjemahin bahasa buat nemuin lokasi mahkota itu. Nah, si Loretta ini emang punya pengetahuan tentang bahasa Latin gitu. The Lost City bukan tipikal film yang ngandalin banget actionnya, bukan kayak film-film berjenis sama kayak Indiana Jones, tapi yang lebih didalamin sama nih film tuh serunya petualangan orang awam yang nggak punya pengalaman dengan dunia petualangan atau action. Itu yang jadi nih film tuh lucu buat ngikutin cerita mereka. Channing Tatum yang memang udah punya nama semenjak peran dia di film komedi action 21 Jump Street bener-bener punya kualitas yang luar biasa juga dalam film ini. Nih orang tuh cara ngedeliver setiap adegannya benar-benar berhasil menurut gua, ditambah lagi dengan penceritaan yang ringan dan menyenangkan banget buat ditonton. Kalaupun mau nonton lebih dari satu kali gua nggak masalah sih, karena nih film emang rewatchable banget. Gua kira nih film bakalan awkward dan garing gitu kan, karena kebanyakan film komedi action barat itu kurang masuk aja selera komedinya. Tapi ternyata nih film berhasil ngebuat studio tempat gua nonton banyak banget yang ketawa karena emang lucu, terutama dari tingkah para pemainnya ya. Dengan durasi kurang lebih 2 jam berjalan ini, film ini nggak berasa banget, tiba-tiba udah kelar aja gitu. 21 Jump Street maupun 22 Jump Street mungkin film komedi terbaik dari Channing Tatum yang berhasil ia perankan. Namun The Lost City ini bisa juga menjadi film komedi terbaik yang bisa menjadi saingan kedua film Channing sebelumnya, karena nih aktor kualitas aktingnya emang juara banget, terutama di genre komedi. Daniel Radcliffe maupun Sandra Bullock, kedua orang ini udahlah emang juara juga aktingnya. Terus gimana dengan penceritaan yang dikasih? Memang untuk awal-awal film dimulai terus ke pertengahan masih lumayan, dinamikanya naik turun, serunya dapet, lucunya dapet. Tapi waktu sampai ke akhir nih film, ceritanya jadi mulai loyo, kayak kehabisan bensin dari segi ceritanya. Ceritanya juga udah mulai nggak semenarik waktu di build up yang di awal. Dialognya pun waktu di akhir juga nggak sekuat di awal-awal film. Kalau menurut gua, nih film emang kuat banget dari segi petualangan dan komedinya, dan cocok buat yang pengen ngilangin stres lah nih film. Ringan banget, jadi ya tinggalin otak kalian di rumah pun nggak masalah. Tapi yang pengen nyari action, nih film bukan pilihannya ya. Meskipun Brad Pitt memiliki adegan yang terbatas, namun karakter dia tuh memang kuat banget ya kalau menurut gua, dan dia jadi karakter yang kuat buat ngedukung action dan komedinya. Gua agak kesel aja sih kenapa dia cepet banget ngilangnya, kurang lama tuh Pitt nongolnya. Jelas karakter terkuat dalam film ini adalah Channing Tatum yang mengemban banyak tugas, dan gua rasa dia berhasil banget buat meranin karakter ini, karena emang karakter dia di film ini persis banget dengan film dia sebelumnya di 21 Jump Street. Yang gua kurang suka selain cerita dan dialognya ketika menjelang akhir film, gua kurang suka dengan visual effect yang dikasih dalam film ini, yang menurut gua sebenarnya udah bagus ya dari apa namanya, nampilin pemandangan, tapi ada beberapa adegan dan pemandangan yang visual efeknya masih kelihatan kasar. Gua suka banget sama nih film dan bisa jadi pilihan juga buat kalian yang pengen nonton komedi petualangan, karena sebagian besar komedinya dapet di gua dan teman-teman lain yang menonton satu studio dengan gua. Sekian review ringkas gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertaubat.